Padahal di dalam Al-Quran dijelaskan orang yang paling lembut hatinya dan salim dialah orang yang menjaga lisannya. Dan kata Nabi SAW, wahfadzul lisan, menjaga lisannya. Nah jangan salah, ini berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Karena di dalam kitab fikih dasar, ini kitab fikih dasar biasanya anak pesantren tahu, namanya Fathul Qarib. Ini dijelaskan daripada 3 kesunahan puasa. Yang pertama ta'jilul fitr, bersegera berbuka puasa, artinya ketika maghrib dia langsung berbuka puasa. Dan yang kedua adalah wa ta'khirus suhur, mengakhiri waktu sahur. Dan yang ketiga ini yang paling penting, wa tarkul minal hajri minal kalam, hindari bicara hal-hal yang tidak manfaat, hindari bicara-bicara hal-hal yang kotor, pikiran-pikiran yang kotor buang. Apalagi di bulan suci Ramadan, syahrul sabar, bulannya kesabaran, wa syahrul mubarak, bulannya penuh keberkahan, wa syahrul sa'adah, bulannya penuh dengan kebahagiaan. Masa sih di bulan suci Ramadan kita nodai diri dengan mengalami perkataan tidak baik, perkataan buruk, apalagi sama orang tua kita. Jangankan sama teman, anak muda di zaman sekarang sama orang tua suka ngelawan, sama gurunya suka ngelawan. Gimana pengen dapat yang namanya barokah ilmu, sedangkan orang tuanya sendiri, gurunya sendiri dilawan olehnya. Gak mencontohkan akhlak sedikit pun, gak mencontohkan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua, yaitu adalah wahfadzul lisan, menjaga lisan. Yang ketiga wamut'imul, memberikan makan kepada orang yang tidak mampu. Ini ada di bulan suci Ramadan. Bagi kita yang punya rezeki, dikasih titipan sama Allah, ini bukan harta hak kita. Anak muda dikasih sama orang tuanya 10.000 rupiah untuk belanja, untuk jajan ataupun lebih misalnya pengen ngeluarin, boleh, silahkan, bagus, karena itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh mengeluarkan, mau berapa, misalkan dikasih 10.000, mau mengeluarkan 1.000 perak pun tidak masalah, untuk memberi makan, ya, memberi makan daripada orang-orang yang lapar, memotong jian, orang-orang yang tidak mampu, kita kasih, diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, puasa ini di syahr Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah ini kata ulama, puasa di bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, karena Nabi Muhammad SAW sudah memberikan peringatan dari dahulu kala. Nanti akan ada di antara umatku, berapa banyak di antara umatku yang mereka dapatkan tiada lain adalah minal ju'i wal atash. Yang mereka dapatkan itu cuma rasa lapar dan rasa haus. Udah gitu aja. Gak dapat yang namanya pahala puasa, gak dapat yang namanya kualitas dalam puasanya. Nah pertanyaannya, apakah ketika di bulan suci Ramadan ada perkataan yang tidak baik, ada yang namanya hal-hal yang tidak baik terucap dari mulut kita, puasa kita batal apa enggak? Batal enggak? Batal apa enggak? Kalau kita berbicara hal-hal yang tidak baik misalnya, itu batal apa enggak? Puasanya enggak batal? Puasanya enggak batal, tetap lanjut, tapi pahalanya bisa berkurang ataupun hilang. Maka ini nyambungnya lagi kepada hadis redaksinya ialah minal ju'i wal atash. Dan penting cuma yang namanya lapar dan haus, gak ada kualitas dalam puasa. Makanya anak muda, ayo sama-sama, remaja-remaja harus lebih semangat. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu hubungannya dekat sama Nabi Muhammad. Hubungannya itu adalah sepupunya Nabi Muhammad. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikahi Sayyidatina Fatimah Zahra, anak Nabi SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu beliau masih muda, tapi beliau dikatakan gabul ilmu, tingginya ilmu. Dan beliau adalah salah satu pemuda yang istiqomah di jalan Allah, salah satu pemuda yang tegak lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hak dibilang hak, yang batil dibilang batil. Maka ayo sama-sama pemuda di zaman sekarang harus ngikutin beliau, ngikutin sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pengen ngambil yang namanya idola, jangan jauh-jauh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi sebagai idola kita.
Kalau kita mau ambil sifat yang baik, pengen ambil peran yang baik, lihat daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang apa lagi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sayyidina Abu Bakar dikenal dengan dermawannya. Sayyidina Umar bin Khattab dikatakan sebagai seorang yang tegas. Dia nggak galak tapi tegas di dalam jalan Allah. Yang ketiga ada Sayyidina Utsman bin Affan, beliau juga dermawan. Sayyidina Abu Bakar itu beliau lemah lembut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib lengkap semuanya. Ada beliau dermawan, ada beliau pintar, cerdas, ada juga beliau tegas. Kalau juga daripada sahabat-sahabat yang lain, daripada Sayyidina Khalid bin Walid, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, atau juga sahabat-sahabat yang lain, Hamzah, dikatakan sinarnya Allah. Sinarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya berani. Sa'adullah artinya adalah sinarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo sama-sama yang bisa kita ambil tiada lain berpuasa di bulan suci Ramadan, tiada lain bukan hanya menahan lapar dan haus, hawa nafsu kita jaga, sikap kita jaga, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah pendidikan Ramadan, tarbiyah Ramadan. Dan kita berharap jangan sampai ini cuma di bulan suci Ramadan aja. Setelah bulan suci Ramadan tetap melakukan hal yang sama. Jaga diri kita, jaga sikap kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kasih pertanyaan. Yang bisa jawab tunjuk tangan ya. Hadiahnya ada 6. Ada 2 jenis hadiah. Yang pertama makanan, yang kedua minyak wangi. Ya. Mungkin minyak wangi lebih ke yang laki-laki ya. Minyak wangi yang dipakai salah. Bahasa, ya ada bahasa juga. Ada bahasa, ada bahasa yang nanti kita bagi-bagi juga. Sebutkan 4 orang yang dirindukan oleh syurga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Betul. Yang mati dulu. Bismillah. Baik, silahkan. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Salima dari kelas 16. Saya izin menjawab. Ada 4 orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran baik di bulan suci Ramadan baik di hari-hari biasa. Yang kedua ada orang yang menjaga lisan. Yang ketiga ada orang yang memberi makan kepada orang yang tidak mampu. Dan yang keempat ada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Ini hadiah. Insyaallah diterima. Mudah-mudahan manfaat ya. Alhamdulillah. Oh, dikata. Alhamdulillah. Baik. Sekarang yang perempuan. Habis itu yang laki-laki, perempuan dan laki-laki ya. Sebutkan 6 daripada keluarga Nabi Muhammad. 6. Bebas. Siapa yang ada bebas? Bisa? Tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan dulu. Oh, bismillah. Coba. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fiana Sapitri dari kelas 11. Yang menjawab ada Saya orangnya kalau diketawain ikut ketawa. Ketawa makanya biar semua ketawa. Silakan. 6 orang. Bebas siapa aja. Pamannya, adiknya atau siapa? Silakan. yang pertama ada Abu Thalib, itu pamannya Rasul. Kemudian ada Khadijah, istrinya Rasul. Aisyah, istrinya Rasul. Kemudian ada Fatimah, putrinya Rasul. Kemudian ada Hamzah, pamannya Rasul. Abdul Muthalib, kakeknya Rasul. Dan Abdullah, ayahnya Rasul. Betul nggak?
Siap-siap ya. Sebutkan. Bacakan surat Al-Baqarah. Bacakan surat An-Naba 1-10. Cepat. Dari kelas 10 untuk membacakan surat An-Naba ayat 1-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil nabail 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Siap. Sekarang yang perempuan lagi. Bacakan surat Habasa 1-10. Hari ini juga dasar ya. Sekali. Apa namanya? Baik. Lanjut ya. Ini tinggal 2 lagi, siap-siap. Terakhir. Tinggal 2, 1 lagi, 1 perempuan. Tapi sebelum itu saya lanjut sebentar. Saya kasih pertanyaan, jadi siap-siap. Hadirin wal hadirat, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikum as-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada lain wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. So, berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Takwa ini artinya sebenarnya luas. Makna pertama, takwa itu tiada lain adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ini makna daripada takwa. Tapi Imam Al-Ghazali beliau punya pandangan yang sama juga. Beliau menjabarkan daripada makna takwa. Yang pertama, makna takwa itu terbagi menjadi dua: takwa zahir dan takwa batin. Takwa zahir artinya menjalankan perintah Allah secara yang terlihat. Kita ibadah sama Allah, sholat, memberikan zakat, saum, berpuasa di bulan suci Ramadan, itu takwa zahir, terlihat ibadah kita. Tapi ada juga kata Imam Ghazali yang namanya takwa batin. Nah, ini takwa batin biasanya orang-orang saleh mereka mencapai derajat kewalian karena yang namanya takwa batin. Takwa batin tiada lain hatinya selalu diisi dengan Allah. Hatinya selalu dekat dengan Allah. Hatinya selalu husnuzon kepada teman-temannya. Hatinya enggak pernah suzon sama orang. Hatinya enggak pernah iri ataupun dengki sama orang lain. Hatinya tiada lain yang di dalamnya diisi dengan Al-Quran dan juga salawat kepada Nabi. Hatinya penuh dengan kebaikan. Makanya ini dinamakan batin, di dalam hatinya mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini takwa zahir dan takwa batin kata Imam Ghazali. Lantas gimana kita untuk mencapai derajat yang namanya ketakwaan? Karena kita semua ini berpuasa di bulan suci Ramadan, kita sholat, kita zakat, kita mengeluarkan sedekah, kita juga melakukan amalan kebaikan yang lain. Ini belum tentu kita dicap sebagai orang yang bertakwa. Ini kita semua beribadah kepada Allah, hadir dalam acara ini. Ada yang hatinya berpikir kepada Allah, ada yang hadir dalam acara ini mungkin untuk bersalawat kepada Rasul, ada yang hadir dalam acara ini tiada lain mengisi waktunya sebelum berbuka. Apakah ini semua yang kita lakukan akhirnya membuat kita tercap bahwasanya kita menjadi orang yang bertakwa? Nah, ternyata ibadah kita, sholat kita ini semua belum menentukan kita sebagai orang yang bertakwa. Karena sholatnya kita, puasanya kita ini semua adalah proses menuju menjadi orang yang bertakwa. Masih proses, belum dicap sebagai orang yang bertakwa. Makanya la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, saya akan kasih pertanyaan, takwa terbagi menjadi dua. Kata Imam Ghazali, apa aja dan sebutkan contohnya. Bismillah. Ini panitia ya kalau nggak salah. Silakan. Takwa terbagi berapa dan sebutkan contoh-contohnya. Menurut pendapat dari mana ya Ghazali? Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin menjelaskan dari saja. Jadi macam-macam takwa menurut Imam Ghazali itu ada dua. Yang pertama adalah takwa zahir dan yang kedua adalah takwa batin. Takwa zahir itu adalah takwa yang terlihat dan takwa batin itu tidak terlihat atau yang hanya ada di dalam hati. Takwa zahir itu contohnya seperti ibadah puasa, sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Dan contoh ibadah batin adalah mujahadah kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahin sedikit. Kalau Pak agak susah dikit tambahin ya, biar nanti yang perempuan juga sama ditambahin. Sebutkan siapa nabi yang membangun bahtera atau apa? Nabi Alaihissalam. Masya Allah. Sebutkan nabi yang memiliki mukjizat, salah satunya adalah bisa membelah-belah. Nabi Muhammad SAW. Sebutkan nabi yang ketika beliau agak susah nama kalau random aja nggak masalah ya. Nabi yang ketika beliau duduk
beliau menunjuk ke arah bulan. Ini ketika kecilnya beliau menunjuk ke arah bulan ataupun menunjuk ke arah bintang, bintang tersebut mengikuti arah penunjuknya dia. Siapa? Cengkel. Memang boleh sesusah ini. Tidak bahaya kalau ya. Nabi yang ketika kecil duduk menunjuk ke arah bintang, digeser ke kanan tangannya, itu bintang ikutin arah penunjuknya dia. Nabi siapa? Saya kasih tahu. Nabi pemimpin di atas para nabi. Khatamul Nabiyyin, yang tahu arti Khatamul Nabiyyin pasti bisa. Sayyidul Mursalin, manusia kelima. Ini apa? Penutup para nabi. Untuk para nabi akhir zaman. Nabi Muhammad SAW. Betul ya. Alhamdulillah cukup. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Nabi Muhammad SAW. Nanti fotonya jadi jedak gitu, Terima kasih. Sahabat. Baik, ada sedikit hadiah. Alhamdulillah. Baik, yang terakhir untuk perempuan. Siap. Mungkin nanti akan sedikit lebih susah pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa ya. Sebutkan 3 sunnah Nabi Muhammad. Mungkin silakan. Kedua ya, silakan kedua. Kedua silakan kedua. Pasalnya tinggal satu. Tidak ada hadiah dari gurunya juga ya. Silakan. Yang satu saya tanyakan dulu. Salam dulu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Katarina dari kelas 29. Perkenalkan, dari Silakan yang satu sebutkan 3 sunnah Nabi Muhammad. 3 sunnah Nabi Muhammad, berzikir setiap hari, terus sholat tahajud dan juga membaca Al-Quran. Benar nggak? Benar nggak? Ya, sebenarnya itu udah kewajiban kita baca Quran ya, tapi nggak masalah. Betul masalah. Silakan. Nanti sudah melakukan ya. Makan Dari apa? 3 jari. Betul. Makan kurma sebelum Anjir. Bilangan makan korbannya dari dulu sama makan dia itu sebelum habis setelah. Sebelum apa? Sebelum apa? Astagfirullah. Betul ya? Nah, saya satu lagi. Ayo, saya kasih tahu. Ayo kita jawab makan dulu. Biasanya ada yang melakukan sunnah ini masih dilakukan. Itu kalau pakai ini sholatnya bisa dilipat ganda atau panjang sebelum sholat. Nah, pakai siwak betul. Oke, saya kasih pertanyaan lagi ke sebelahnya. Siapa nabi yang memakai siwak kata dulunya? Memakai siwak siapa? Karena tadi dari saya jawab tadi kan. Nabi Muhammad. Nabi siapa yang beliau itu memimpin daripada bangsa jin juga. Beliau membangun istana. Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman. Baik, sebelahnya lagi. Nabi siapa yang ada peristiwa disebut Ismail. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Kedua, Nabi Muhammad pas semua dua ya. Oke. Saya masih bertanya lagi sedikit, satu lagi. Satu sebelah sana, satu sebelah sini. Nabi
yang diberikan julukan Khalilullah. Nabi yang diberikan julukan Khalilullah. Mana? Sudah baca. Siapa? Nabi Ibrahim. Betul. Sebelahnya Nabi yang diberikan julukan ini adalah Abul Bashar. Bapaknya kaum manusia. Apa? Nabi Adam alaihissalam. Betul. Masya Allah. Baik. Bisa coba baca? Ini bisa ya. Alhamdulillah. Baca apa? Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah. Baik, teman-teman semua yang melihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari sama-sama ayo. Ini bulan suci Ramadan, masih semangat. Masih semangat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Lagi yang semangat takbir. Lagi takbir. Baik, teman-teman semua memuliakan Allah. Oleh karena itu marilah sama-sama kita semua semangat di bulan suci Ramadan ini. Isi hari-hari kita dengan kebaikan. Minimal tiap hari baca Al-Quran. Ini Masya Allah, ini sekolah. Kita tiba di sekolah ini tiada lain niat kita untuk mencari ilmu. Dan jangan salah, kita yang ada di tempat ini ingin mendapatkan ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini saatnya niatin kita belajar ilmu tiada lain untuk makin dekat sama Allah, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam kitab Ta'lim dikatakan bahwasanya kita tuh di dalam sehari minimal dapat satu ilmu. Ini kata di dalam kitab Ta'lim kita minimal dalam sehari itu minimal dapat satu ilmu. Besok dapat satu ilmu minimal. Besoknya lagi minimal dapat satu ilmu. Jangan ada satu hari yang kita bolong gak dapat ilmu untuk belajar ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sama-sama makin semangat di bulan suci Ramadan. Semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua, dan mudah-mudahan teman-teman dimudahkan puasanya oleh Allah, dan mudah-mudahan diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah setelah bulan suci Ramadan ini bertemu dengan bulan Syawal, tidak lain kita semua berubah. Yang tadinya ada yang namanya sekoi. Kalau sekoi yang pada profil WA-nya RTP anime itu, ya, lagi nangis, ya, itu lagi sekoi namanya. Setelah bulan suci Ramadan jadi happy boy, yang perempuan jadi happy woman, jadi laki dan perempuan yang makin taat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak pemuda dan juga pemudi yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo sama-sama kita baca biar semangat terakhir kita zikir. Kita mohon ampunan sekaligus sedikit lagi ada maghrib ya, tidak lagi. Ada maghrib. 30 menit lagi kita baca 3 kali. Karena ini kata kakek saya ini 3 kali, Masya Allah fadilahnya. Kita baca sama-sama, mudah-mudahan membawa manfaat kepada kita. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la
Doain saya mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, menjadikan anaknya soleh, berbakti kepada kedua orang tua. Amin amin ya rabbal. Jadi jangan kemana gue terus bertanya waktu anak saya yang tahu kondisinya. Saya boleh pantun ada. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung perak, burung merpati, burung betet, burung beo. Itulah nama-nama burung. Ya, mantap. Itulah kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib yang sudah. Semoga kalau sudah disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita review sedikit Pak ya tentang materi yang tadi disampaikan oleh Habib Alwi Aseka. Boleh, biar makin pada ingat materi yang